Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Fakultu wa billahi taufiq wal hidayah, amma ba'du. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Seraya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam, junjunan kita semua makhluk termulia, yakni Habibana wa Nabiyana, baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai juga kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, kepada atba'ut tabi'in, syuhada sholihin. Dan mudah-mudahan semoga sampailah juga kepada kita sebagai umatnya al-mutaakhirin yang selalu berusaha mengikuti jejak langkah dan aturannya. Bidunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan atau semoga di pagi yang cerah ini kita diberikan berkah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan pertemuan kali ini menjadikan wasilah atau sebab Allah mengampuni dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan kajian di pagi hari ini yang penuh dengan berkah ini menjadikan sebuah sebab dan wasilah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi kita dan keluarga kita dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan sebab dan wasilah Allah jadikan hidup kita dalam istiqomah, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dalam kajian harian bulan Ramadan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan sedikit masalah tolong menolong, yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan, yang diharuskan dan yang dilarang. Oleh karena itu, seperti yang kita mafhum, seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia biasa, di mana manusia biasa ini termasuk manusia yang sosial, makhluk yang bersosial. Manusia adalah makhluk yang bersosial. Jadi ketika ada manusia hidupnya tidak mau bersosial, maka itu manusia super langka. Manusia bukan manusia wajar. Manusia wajar dan manusia sesuai fitrahnya manusia. Manusia ini adalah makhluk bersosial. Sekali lagi, kalau ada menemukan kita manusia yang tidak mau bersosial, berarti itu manusia tercipta dalam di bawah standar terciptanya mungkin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai muslimin wal muslimat apalagi dipandang dari secara makhluknya kita makhluk sosial, apalagi kita termasuk kepada kaum muslimin wal muslimat yang dimana sangat dianjurkan untuk bersosial, yakni untuk bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun silaturahmi itu, walaupun sosial itu hanya seala kadar, hanya sebatas tegur sapa dengan saudara-saudara muslim mukmin yang lain, walaupun kita belum kenal, walaupun kita belum tahu. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dalam urusan bersosial, dalam urusan beramal, dalam urusan tolong menolong, dalam urusan tolong menolong sesama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah, "Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan." Wa ta'awwanu, tolong menolonglah, bantu membantulah, support menyupportlah. Alal birri, dalam kebagusan, wa taqwa, dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong
alal ismi dalam perbuatan kejelekan, alal ismi wal udwan yaitu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jangan pernah kita saling menolong di arah situ. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Bahasanya wa ta'awanu dalam artian tolong menolong, saling membantu sesama. Manusia yang lain, saudara kita yang lain, saudara kita yang kenal, saudara kita yang tidak dikenal sekalipun, ketika memerlukan pertolongan dalam kebagusan, dalam kebaikan, maka selayaknya sepatutnya kita menolongnya dan membantunya. Andai kata ada saudara kita yang dekat, yang jauh, yang kenal, yang tidak dikenal, membutuhkan pertolongan, tetapi kita tidak memberikan pertolongan tersebut, maka kita dosa hukumnya karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong dalam kebagusan dan dalam kebajikan. Tetapi jangan pernah saling tolong menolong dalam kejelekan. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Apalagi kita saling tolong menolong dalam urusan agama, apalagi kita saling tolong menolong dalam urusan akhirat, apalagi kita dalam tolong menolong dalam urusan akidah, dalam urusan iman, dalam urusan ketakwaan. Ini sangat dianjurkan dan ini sangat harus dijaga oleh kita, harus dipertahankan tolong menolong seperti ini. Seperti kebanyakan kiai, kebanyakan ulama, kebanyakan santri yang sifatnya bukan modern, yang sifatnya hanya sosial, yang dimana kiainya satu pun tidak ada yang mendapatkan gaji, baik dari pemerintah maupun dari santrinya. Tetapi kiainya tabah, sabar, bertahan dan menciptakan ilmuwan agama yang banyak menciptakan kiai-kiai yang lainnya. Jebolan-jebolannya itu sangat kuat akidah dan keyakinannya. Nah, ini sama sekali tidak dapat digaji, tidak dapat menerima gaji baik pemerintah ataupun dari santri-santri yang mondoknya. Tetapi kita bisa mengambil hikmah dan contohnya. Bagaimana seorang kiai yang ada di kampung-kampung, yang ada di surau-surau, yang ada di pondok-pondok salafiyah, santrinya tidak memberikan gaji, tidak memberikan jaminan, pemerintah pun tidak. Tetapi kesolehannya, ketaatannya, ketakwaannya mampu mengorbankan jiwanya, mampu mengorbankan raganya, waktu dan lain sebagainya hanya untuk menolong umat dari kebodohan, hanya untuk menyelamatkan umat dari kebodohan, hanya menyelamatkan umat dari kesesatan, hanya menyelamatkan umat dari kekufuran, hanya menyelamatkan umat dari kemurtadan. Walaupun ulamanya, kiainya, santrinya tidak digaji, tapi ia rela dan ikhlas menolong sesama. Ini patut kita dijadikan contoh bagaimana perjuangannya seperti itu, sehingga umat bisa selamat, umat bisa mengerti masalah akhirat, umat bisa terhindar dari neraka, umat bisa jauh dari kebodohan. Itu karena jasa-jasa beliau. Berbeda dengan yang menolong, dia digaji sama pemerintah, digaji sama negara, dijamin sama ininya. Oh, itu beda lagi konteksnya. Ini tolong menolong harus kita lakukan dengan setulus dan seikhlas mungkin. Kalau kita mau menolong, jangan berpikir 2 kali apalagi 10 kali. Di saat itu harus ada menolong, tolonglah. Urusan tolong menolong di sini relatif. Bisa menolong kita menggunakan uang kalau bagi orang yang punya uang, bisa menolong dengan fasilitas bagi orang yang punya fasilitas, bisa menolong dengan makanan bagi orang yang punya makanan, bisa menolong pakai minuman bagi orang yang punya minuman, bisa menolong dengan harta bagi orang yang punya harta, bisa menolong dengan ilmu bagi orang yang punya ilmu. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya fasilitas, tolonglah dengan tenaga pun tidak, apapun tidak, tolong menolonglah dengan sikap dan budi pekerti. Sikap budi pekerti pun tidak punya, tolong menolonglah. Minimal kita tidak berbuat maksiat, kita tidak berbuat jahat, itu pun sudah sama menolong. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Jadi kalau urusan menolong itu jangan hanya didefinisikan hanya satu arti. Di sini multifungsi. Dari kita mulai, apalagi dalam keadaan Ramadan seperti ini, kita selamatkan Ramadan, kita menolong Ramadan, kita menolong syahrul ummah, yaitu bulan Ramadan. Kita selamatkan umat dari bodoh, kita selamatkan umat dari kesesatan, kita selamatkan umat dari kemurtadan dengan cara kita membackupnya lewat akidah dan agama. Banyak sekali, Masya Allah,
Wa alal birri wa taqwa, dan juga saling tolong menolong dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan pencerahan, memberikan ilmu, memberikan pengertian tentang agama, memberikan pengertian tentang tauhid, memberikan pengertian tentang syariat. Insyaallah itu akan menolong saudara-saudara kita dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Yang jarang dipikirkan adalah menolong diri sendiri. Bagaimana caranya menolong diri sendiri? Tolonglah diri sendiri. Takut diri ini tidak mendapatkan ridho Allah. Orang yang tidak mendapatkan ridho Allah pasti akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya? Kita apalagi sekarang dalam keadaan bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarakah, yaitu di bulan yang penuh dengan barokah, di mana bulan lebih baik 1000 bulan ketimbang 1000 bulan adanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, tolonglah diri kita, selamatkanlah diri kita dari api neraka, jauhkanlah diri kita dari penguasaan setan, jauhkanlah diri kita dari penguasaan hawa nafsu yang menyelimuti akal, hati, dan pikiran kita. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah kepada Allah. Selamatkanlah saum kita. Tolonglah puasa kita. Biar untuk apa? Tujuan akhirnya bukan untuk masuk surga, tetapi untuk mendapatkan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Quran, perbanyak berjamaah. Selamatkanlah saum kita dengan cara tidak gibah, dengan cara tidak adu domba, dengan cara tidak maksiat. Entah itu maksiat lisannya, maksiat telinganya, maksiat kupingnya, maksiat organ tubuhnya. Kita terhindar dari itu. Terutama kita maksiat atau maksiat yang dilakukan oleh perbuatan dan maksiat yang dilakukan oleh hati kita semua. Itu cara kita menolong diri kita. Yang selanjutnya, tolonglah amal ibadah kita. Jagalah amal ibadah kita sesuai dengan hakikatnya itu ibadah. Karena kalau ibadah tidak dijaga, niscaya tidak tertolong amal ibadah tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita tidak punya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, janganlah saling tolong menolong dalam kejelekan, dalam maksiat dan dosa. Apapun itu tidak boleh. Termasuk seorang istri tidak patuh terhadap suaminya. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat anak terhadap orang tua, istri terhadap suami ketika dalam maksiat, ketika dalam ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ketaatannya itu, ketika perintahnya itu mendorong, menjerumuskan kita kepada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksiat tidak boleh. Seperti ada suaminya misalkan atau orang tuanya lagi main kartu di pos ronda, nyuruh istrinya bikinin kopi, itu nggak boleh. Ada anaknya misalkan, orang tuanya atau kakaknya, adanya temennya minta diseduhkan kopi, sementara yang minta diseduhkannya itu main kartu, permainan. Walaupun itu bukan tidak pakai uang, sama saja yang namanya permainan itu seperti itu, melupakan Allah. Apalagi di momen bulan puasa, masa ngabuburit ibarat kata malah main kartu, masa nunggu sahur malah nongkrong di pos ronda sambil main kartu. Tidak etis, tidak layak bagi umat muslim merayakan kegembiraan dalam keadaan bulan suci, merayakan seperti itu. Maka itu tidak wajib boleh turut, tidak wajib untuk taat, untuk ditaati. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, dari mulai hari ini, karena tolong menolong itu dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Al-Quran, itu syariat agama. Utamakanlah tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Sekali lagi, utamakanlah tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan yang disebut bagus menurut agama. Dahulukan, dan jangan pernah tolong menolong dalam kejelekan, dalam maksiat, dalam dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang terakhir, siapa yang harus pertama ditolong? Yang pertama jelas yang harus pertama kita tolong adalah diri kita. Selamatkanlah diri ini dari murkanya Allah. Selamatkanlah diri ini dari siksa dan azab Allah. Yang kedua, keluarga terdekat, kayak istri, anak, dan lain sebagainya. Kalau belum punya istri, belum punya anak, punya keluarga, punya orang tua, punya adik dan kakak, dahulukanlah yang itu. Setelah itu, siapa lagi? Dahulukanlah orang-orang terdekat di luar daripada keluarga tadi. Siapa lagi? Dahulukanlah tetangga-tetangga yang dekat dengan kita. Siapa lagi? Baru di luar daripada tetangga-tetangga yang ada di komplek kita, yang ada di kampung kita semua.
Insya Allah. Dengan cara apa? Apapun yang kita bisa. Mampu kita dengan uang, silahkan. Kalau tidak ada uang, dengan cara lain. Mampu dengan harta, silahkan dengan harta. Tidak ada harta, ada makanan dan minuman, silahkan bantu dengan makanan dan minuman. Tidak punya makanan dan minuman, ada juga tenaga, silahkan sumbangkan tenaga. Tidak punya kuat tenaga, punya pikiran, silahkan sumbangkan dengan pikiran. Punya ilmu, silahkan sumbang dengan ilmu. Ilmu tidak, apapun tidak punya sama sekali. Minimal kita tidak boleh berbuat jahat dan tidak boleh berbuat maksiat di situ. Itu artinya kita sudah melakukan pertolongan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mungkin pembahasan di pagi yang berkah ini dicukupkan sekian. Insya Allah besok di acara yang sama, di waktu yang sama dan di tempat yang sama, insya Allah kita berjumpa kembali. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.